Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikan. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim, NIM 12023 009 dari TPB 20 Prodi Teknik Biotika. Tugas PKS kali ini saya itu membuat program dari 4 mata kuliah. Dari mata 4 kuliah tersebut, saya mengambil 2 mata kuliah yaitu Fisika Dasar dan Kimia Dasar, dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan arai. Di mata kuliah Fisika Dasar yang mengambil materi mengenai energi potensial dan energi kinetik, sedangkan di mata kuliah Kimia Dasar saya mengambil materi tentang larutan. Energi potensial yaitu energi yang tersimpan dari suatu benda, contohnya itu angin yang bertiup dan menggerakkan kincir angin. Sedangkan energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh benda bergerak atau berpindah, contohnya yaitu apel yang jatuh dari pohon. Nah, sekarang kita bahas mengenai larutan. Larutan yaitu campuran homogen dari 2 atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia dan komposisinya dapat bervariasi. Contohnya sabun mandi, sirup, cuka, soda kue, dan garam dapur. Sekarang kita lanjutkan ke flowchartnya. Di sini pertama kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Di sini ada array potensial dengan indeks 3 dan array kinetik dengan array 2. Lalu ada variabel X, F, pilihan I dan J. Lalu di sini ada menu. Jika kita memilih 1, maka kita akan menghitung energi potensial, tapi jika kita memilih 2, maka akan menghitung energi kinetik. Lalu ada input pilihannya. Di sini saya memakai while. Jadi jika yang diinputkan kurang dari 3, maka program akan memproses bagian sini. Tapi jika user menginput 3 atau lebih dari 3, maka program akan berhenti. Nah, jika user menginput 1, maka bagian ini akan dijalankan, nanti akan ada output bagian ini. Lalu di sini saya akan memproses rumus bagian ini. Lalu nanti akan muncul hasilnya di sini. Nah, jika user menginput 2, maka bagian ini yang akan dijalankan. Ini sama seperti yang tadi, yang membedakannya hanya rumus. Oke, kita lanjutkan ke codingan. Seperti biasa kita pakai library terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai library CMAT yang berfungsi untuk bilangan yang berpangkat. Pada program ini. Lalu kita mendeklarasikan variabel ini bagian output. Ini merupakan seperti yang tadi saya jelas di bagian flowchart. Lalu di sini IF kita mulai untuk percabangan. Lalu bagian rumus energi potensial jika user menginput angka 1, rumusnya itu M titik kali G kali H. Lalu di baris 39 ini nantinya akan muncul hasil dan energi potensial. Lalu jika user menginput 2, maka rumus ini yang akan dijalankan yaitu rumus M kali V pangkat 2 kali 0,5. Tapi nanti jika user menginput 3,4 atau angka yang terlebih besar dari 2, maka akan muncul program berakhir. Sekarang kita coba running, masukkan pilihan, kita pilih 1, lalu datanya kita sembarang, isinya misal 2, lalu ini akan muncul hasil 8 joule, lalu ini kita isi 5 misalnya. Nah, yang dimunculkan oleh program yaitu bacaan program berakhir. Kita lanjut dari program yang kedua. Kita ke bagian flowchart terlebih dahulu. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Di sini ada variabel dan lakuin judul programnya. Lalu program memunculkan berapa kali Anda akan menghitung. Ini harus kita input lebih dari 1. Jika kurang dari 1, maka akan muncul angka yang dimasukkan harus lebih dari 1. Tapi jika angka yang dimasukkan 1 atau 2 atau bahkan 3, maka bagian ini akan kita jalankan. Lalu ada array, lalu
nanti kita diminta untuk memasukkan mol zat terlalut, massa jenis larutan, dan zat terlalut. Lalu ini ada rumus-rumusnya, lalu ada outputnya yang nanti akan muncul di bagian ini. Lalu jika sudah selesai akan muncul bagian program tersebut. Sekarang kita ke bagian codingan. Ini sama ada di bagian library. Lalu bagian deklarasi variabel, lalu ini di bagian judul. Lalu ini ada pertanyaan berapa kali Anda akan menghitung. Lalu sini kita input banyaknya, kita akan menghitung. Lalu ini if n lebih besar dari 1, maka ada array, yaitu array mol zat terlalut, massa jenis larutan, dan massa zat larutan. Massa zat terlalut, molaritas, dan molalitas. Lalu ini ada perungan for, lalu ini kita input mol zat tersebut, input massa jenis larutan, dan input zat terlarut. Lalu sini ada rumusnya ya. Lalu di baris 40 sampai 44 akan memunculkan hasil perungan. Kita coba running ya. Berapa kali Anda menghitung, misal kita isi 1, lalu kita input nilainya sembarang, lalu akan muncul hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.